Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masya SPDI, mahasiswa PPG Guru Tertentu BES 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 0623082517. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 3 Bolok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita melakukan aktivitas pada pagi hari ini, Ibu mau memeriksa kerapian dulu ya. Laki-laki yang belum memasukkan baju silakan dirapikan bajunya. Kemudian kursi-kursi yang masih miring silakan diluruskan. Jika ada sampah-sampah di kolong meja di lantai silakan dipungut ya. Karena kita harus hidup rapi dan bersih. Bersih itu adalah sebagian daripada iman. Maka dari itu kita harus hidup bersih. Baiklah, sekarang Ibu absen dulu, dengarkan nama-namanya di depan. Dian Fahrul, hadir. Ningsih, Hadir. Dimas, Hadir. Ruby, Hadir. Atun, Hadir. Sila, Hadir. Fahad, Hadir. Juliansa, hadir. Sri Wahyuningsih, Sulastri, hadir. Naza Juniana, Hadir. Novela, hadir. M. Hafiz Hudin, Hadir. Sahril. Baiklah, alhamdulillah semuanya hadir. Baiklah, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa. Untuk ketua kelasnya pimpin doa di depan. Silakan, Nak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi
rabbal Alamin. Oke, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Yang bisa menjawab, silakan angkat tangan ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang indah dan baik dalam Islam. Oke, nama-nama Allah yang baik dan yang indah dalam Islam. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang tahu makna daripada Asmaul Husna? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa lagi yang bisa menjawab? Angkat tangan yang bisa menjawab. Membantu karakter yang baik. Oke, membantu karakter yang baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang ketiga, yang bisa silakan angkat tangan. Ada berapakah nama-nama Asmaul Husna? 99. Oke, sekarang kita sama-sama membacakan 99 nama-nama Asmaul Husna. 1, 2, 3, mulai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Mu'min, ya Aziz, ya Jabbar,
Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat memahami sifat dan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua itu peserta didik dapat meneladani sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Oke, sekarang kita perhatikan dulu video ya. penilaian ibu. Jadi cara penilaian ibu mulai dari awal kita belajar sampai akhir belajar, ibu menilai kalian dengan keaktifannya, kerapiannya, kebersihannya, kesopanannya. Oke, sekarang kita lanjut materi ya. Jadi Asmaul Husna itu tidak semua namanya dicantumkan di dalam bab ini ya.
hanya 4 nama. Yang pertama, kita harus memahami sifat al-alim. Jadi al-alim itu mengajarkan kita tentang pengetahuan. Al-alim itu adalah pengetahuan. Jadi Allah yang mencakup segala hal, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Itu adalah pentingnya ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengerti? Jadi sifat al-alim ini mengajarkan kita untuk apa? Mengenali hal-hal yang baik maupun yang tidak baik. Kemudian makna dan implikasi daripada al-alim ini adalah mengajarkan kita untuk mencari ilmu dan memahami bahwa pengetahuan kita adalah kunci untuk menjalani hidup yang bermakna dan beriman. Jadi kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Kemudian bukti dalam Al-Qur'annya. Yang pertama itu Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Dan jadi apapun yang kita lakukan pasti Allah mengetahuinya. Kemudian ayat Al-Qur'an menegaskan kebijaksanaannya. Dan jadi ada Al-Qur'an yang menegaskan tentang pengetahuan, yaitu al-alim ini ya. Kemudian yang ketiga, Al-Qur'an sebagai panduan untuk menambah pengetahuan. Jadi ada Al-Qur'an panduan kita untuk menambah pengetahuan kita. Jadi semuanya ada dalam Al-Qur'an. Oke. Yang kedua, Al-Kabir. Kita harus memahami sifat Al-Kabir. Jadi Al-Kabir ini adalah pengetahuan yang mencakup segala hal baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Kemudian makna daripada implikasi Al-Kabir ini adalah mendorong kita untuk selalu waspada dan memahami bahwa setiap tindakan kita harus diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap tindakan kita Allah selalu memperhatikan. Tindakan baik buruknya kita Allah memperhatikannya. Kemudian bukti dalam Al-Qur'annya, ayat yang menunjukkan pengetahuan Allah yang sempurna. Jadi ada ayatnya yang menunjukkan bahwa Allah itu maha sempurna. Kemudian referensinya bahwa Allah itu tahu segala sesuatu. Apapun yang kita lakukan Allah maha melihat. Allah tahu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, memahami sifat As-Sami. Jadi As-Sami ini berarti maha mendengar. Jadi dari penjelasan Ibu tentang memahami Asmaul Husna ini, Ibu mau bertanya. Yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Pertanyaan yang pertama, apa manfaat mempelajari Asmaul Husna? Oke. Meningkatkan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok tentang materi Asmaul Husna tersebut.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku Ketua Kelompok M. Hafizuddin ingin menampilkan hasil kerja kelompok kami yang dikerjakan adalah Al-Alim. Kasih keras lagi suaranya. Al-Alim berarti Maha Mengetahui. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Tidak ada yang luput dari pengetahuannya. Teladan bagi kita: 1. Bersikap jujur karena Allah mengetahui apa yang kita lakukan. 2. Rajin belajar dan mencari ilmu. 3. Tidak menyembunyikan kebenaran. Kesimpulannya adalah dengan memahami Al-Alim, kita harus menambah ilmu dan berbuat baik secara ikhlas karena semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, jadi kelompok 1 itu mempresentasikan tentang Al-Alim. Jadi tentang Al-Alim ya. Jadi kesimpulan daripada kelompok 1 itu adalah menuntut Ilmu. Jadi tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Itu adalah contoh daripada Al-Alim. Kemudian kelompok 2, silakan maju di depan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang Asmaul Husna Al-Kabir. Arti Al-Kabir adalah Maha Waspada atau Maha Mengetahui secara mendalam. Maknanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat teliti dan mengetahui secara detail segala kejadian dan niat hambanya. Teladan bagi kita: yang pertama, berhati-hati dalam berkata dan berbuat. Yang kedua, melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga, selalu introspeksi diri. Kesimpulan kelompok kami adalah dengan memahami Al-Qadir, kita harus berhati-hati dan sadar bahwa setiap perbuatan diperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan daripada kelompok 2 tentang Al-Kabir adalah kita harus hati-hati dan sadar bahwa setiap
menyimpulkan hasil daripada materi kita hari ini tentang Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna tadi nama-nama Allah yang indah. Maknanya tadi adalah apa? Maknanya tentang bertakwa kepada kepada Allah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian materi selanjutnya minggu depan kita masuk pada masih tentang Asmaul Husna ya. Ya.